Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Yang pertama, masalah momen gaya atau torka atau torsi beserta beberapa soal penyelesaiannya untuk fisika kelas 11. Let's be smart to learn physics. Go. Momen gaya atau disebut sebagai torka atau torsi untuk fisika SMA kelas 11 beserta penyelesaian soalnya. Momen gaya atau torka atau torsi ini adalah besaran dalam fisika yang ada hubungannya dengan gerak melingkar suatu benda. Perhatikan pada gambar berikut, ada sebuah roda, kemudian digantungkan seperti pada gambar, dan selanjutnya jika pada tepi daripada roda tersebut ditarik gaya sebesar F, dan akibatnya roda tersebut atau katral tersebut berrotasi. Perhatikan baik-baik bagaimana roda tersebut berotasi karena gaya, dan gaya yang bekerja harus bagaimana. Dan kalau kita gambarkan ulang dari peristiwa roda atau katrol yang ditarik dengan gaya F tadi di sebelah kanannya seperti pada gambar berikut, bahwa ada sebuah roda ditarik dengan gaya F pada suatu tepi tertentu pada roda tersebut, berarti tepiannya itu adalah sebagai titik kerja gaya, dan titik kerja gaya tersebut terhadap sumbu rotasinya memiliki jarak sejauh R. Nah, maka roda tersebut akan berotasi atau bergerak melingkar. Nah, dalam terapan di kehidupan sehari-hari, gerak melingkar ini contohnya penggunaannya pada waktu kita akan melepas mur atau baut yang ada pada suatu benda, misalnya pada roda mobil atau pada tempat-tempat yang lain, dengan menggunakan kunci pas seperti terlihat pada gambar. Itu adalah kepala mur atau kepala bautnya dipasangkan seperti itu, dan kemudian apabila diberi gaya yang pertama adalah F1, sebagai pertanyaannya, baut atau mur tersebut bisa berputar apa tidak? Tentu jawabannya adalah tidak bisa berputar karena kunci pasnya akan terlepas daripada mur baut tersebut kalau ditarik ke kanan. Dan apabila kemudian diberi gaya yang arahnya berbeda seperti yang akan nampak pada gambar ini, yaitu arah gayanya sebesar F2, arahnya ke atas, maka apa yang terjadi pada mur atau baut tersebut? Tentunya mur dan baut tersebut akan berputar. Jadi kita bisa gunakan untuk melepas mur baut tersebut dengan menggunakan kunci pas ini atau kunci Inggris atau yang sejenisnya yang dipakai pada peralatan dunia teknologi. Dan kemudian jika dibandingkan dengan gaya yang ketiga, yaitu F3, membentuk sudut tertentu terhadap garis penghubung antara pusat rotasi daripada mur terhadap titik kerja gayanya berupa garis lurus, itu adalah membentuk sudut tertentu. Nah, dan seterusnya, kalau kita bandingkan dengan hasil kerja F1, F2, dan F3, dan juga untuk hasil kerja yang diberikan pada F4 untuk memutar daripada mur atau baut tersebut, tentu ada bedanya. Yang F1 tadi kunci pasnya akan terlepas dari mur bautnya, F2 akan menyebabkan mur baut berotasi, F3 juga demikian, dan F4 juga demikian. Tentu besarnya berbeda antara F
F2, F3, dan F4, di mana untuk mencari berapa besarnya momen gaya yang dihasilkan adalah tau sama dengan F R sin theta. Dan jika pada suatu benda itu bekerja lebih dari satu buah momen gaya, maka jumlah totalnya atau resultannya dari ketiganya tadi adalah tinggal menjumlahkan dengan cara penjumlahan secara vektor, di mana besarnya resultan gaya yang bekerja bila momen gaya yang bekerja lebih dari satu adalah sigma momen sama dengan momen 1 ditambah momen 2 ditambah momen 3 dan seterusnya, di mana momen itu dilambangkan dengan tau sama dengan torka atau momen gaya Newton meter. F adalah gaya satuannya Newton, R adalah lengan momen satuannya meter, dan theta adalah sudut apit antara R terhadap F dalam satuan derajat. Jadi dengan demikian, bila lebih dari satu buah momen gaya bekerja pada benda tersebut, jumlah momen gayanya dapat dicari dengan sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dan seterusnya. Untuk menghitungnya perlu kita perhatikan perjanjian tanda lebih dahulu. Di sini saya berikan perjanjian tandanya adalah bila momen tersebut hasil rotasinya searah jarum jam, maka momen gaya tersebut kita beri tanda positif. Dan jika menghasilkan rotasi berlawanan arah putaran jarum jam, momen gaya tersebut kita beri tanda negatif. Karena rotasi itu ada dua arah, searah putaran jarum jam dan berlawanan arah putaran jarum jam. Dan seterusnya, konsep momen gaya atau torka atau torsi ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Soal yang nomor 1. Dua buah gaya F1 dan F2 memiliki besar yang sama, yaitu 8 Newton dan bekerja pada batang homogen seperti yang terlihat pada gambar berikut. Agar diperoleh momen gaya 9,6 Newton meter terhadap poros O, maka panjang X adalah titik-titik A 0,3 meter, B 0,8 meter, C 0,9 meter, D 1,2 meter, E 1,4 meter. Dan ini adalah sebagai gambarnya, sebuah batang yang panjangnya 3 meter plus X diputar pada salah satu ujungnya, yaitu sebagai porosnya di titik O. Gaya bekerja F1 ke atas, F2 ke bawah. Dan selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini maka harus kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal tersebut, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan 8 Newton, R1 sama dengan 3 meter, dan R2 nya yaitu jarak antara O terhadap F2 adalah 3M plus X, 3 meter plus X. Dimana untuk jumlah momen gaya yang bekerja totalnya dari sistem tersebut adalah 9,6 Newton meter. Jadi di sini yang bekerja ada dua buah momen gaya yang dihasilkan F1 terhadap O dan F2 terhadap O, sehingga momen gaya totalnya 9,6 Newton meter ini adalah sama dengan momen 1 plus momen 2. Sigma tau sama dengan momen satunya adalah min F1 R1. Nah, F1 ini menghasilkan rotasi berlawanan jarum jam, F2 nya menghasilkan rotasi searah putaran jarum jam, sehingga min F1 R1 ini ditambah dengan F2 R2. 9,6 sama dengan min 8 kali 3 plus 8 kali 3 plus X. 9,6 sama dengan
min 24 plus 24 plus 8x, sehingga x adalah sama dengan 9,6 dibagi 8, hasilnya adalah 1,2 meter. Maka pilihan jawaban kita adalah D. Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang soal yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk penyelesaian soal yang nomor 2. Batang AB yang masanya diabaikan, diletakkan mendatar, dan dikerjakan 3 buah gaya seperti pada gambar. Resultan momen gaya bekerja pada batang jika diputar pada poros di D adalah titik-titik A 2,4 meter Newton meter, B 2,6 Newton meter, C 3,0 Newton meter, D 3,2 Newton meter, E 3,4 Newton meter. Nah, ini adalah sebagai gambarnya. Jadi batang AD yang panjangnya adalah seperti pada gambar, ada 3 gaya yang bekerja, yaitu F1, F2, dan F3. Nampak seperti pada gambar. F1 terhadap D, jaraknya sudah jelas di situ, dan kalau kita uraikan adalah yang diketahui di sini. Untuk misalnya F1 adalah 10 Newton, F2-nya adalah 10 akar 2 Newton, F3-nya adalah 20 Newton. R1-nya yaitu jarak antara F1 terhadap D adalah 40 cm, R2 20 cm terhadap D, dan R3 adalah 10 cm, dan seterusnya. Untuk penyelesaian harus kita gambarkan dulu, di mana gaya yang bekerja pada A ini membentuk sudut 53 derajat. Maka kalau kita uraikan ke arah tegak lurus terhadap bidang datarnya adalah menghasilkan F1 sin 53 derajat, dan untuk F2-nya F2 sin 45 derajat. Sigma momen adalah sama dengan min tau 1 plus tau 2 plus tau 3. Tau 1 negatif karena arah F1 terhadap D ini menghasilkan rotasi berlawanan jarum jam. Tau 2-nya positif karena untuk F2 sin 45 derajat ini rotasinya searah jarum jam, dan kemudian untuk yang tau 3 negatif karena F1 terhadap D rotasinya berlawanan jarum jam. Sehingga kalau dituliskan sigma tau sama dengan min F1 R1 sin 53 derajat plus F2 R2 sin 45 derajat min F3 R3 sama dengan min 10 kali 0,4 kali sin 53 adalah 0,8 plus 10 akar 2 kali 0,2 sin 45 adalah 0,5 akar 2 min 20 kali 0,1. Maka min 10 kali 0,4 dikalikan 0,8 di sini hasilnya adalah min 3,2 ditambah 10 akar 2 kali 0,2 dan seterusnya. Maka selanjutnya kita tuliskan plus 2 min 2, hasilnya adalah min 3,2 Newton meter, dan kita bisa memilih jawabannya adalah pada pilihan jawaban D. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing F1 20 Newton, F2 10 Newton, dan F3 40 Newton dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah A 40 Newton meter, B 39 Newton meter, C 28 Newton meter, D 14 Newton meter, dan E 3 Newton meter. Nah, ini adalah sebagai gambarnya untuk batang yang panjangnya 140 cm. Di titik tengah panjang daripada batang tersebut adalah sebagai titik pusat masanya, yang mana besar momen yang menyebabkan
batang berotasi pada pusat masanya, berarti dia terletak di antara F1 dan F3, yaitu 70 cm dan 70 cm. Dan titik pusat masanya ini adalah dilambangkan dengan Z sebagai sumbu rotasinya. Jadi di sini ada 3 gaya yang menyebabkan gerak menghasilkan momen gaya, yaitu F1 20 Newton, jaraknya terhadap Z adalah 70 cm R1, dan F2 nya adalah 10 Newton, jaraknya terhadap Z adalah sebesar 30 cm atau R2 nya, dan R3 nya 40 cm ini terhadap sumbu rotasi di Z nya adalah R3 sama dengan 70 cm. Nah, 70 cm adalah sama dengan 0,7 meter, 30 cm sama dengan 0,3 meter, 70 cm berikutnya di sini juga sama dengan 0,7 meter. Maka jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem tersebut, pada batang tersebut, pada sumbu rotasinya di titik Z adalah sigma tau sama dengan tau 1 min tau 2 plus tau 3. Tau 1 nya positif karena F1 terhadap Z rotasinya searah jarum jam, tau 2 nya R2 terhadap Z menghasilkan rotasi berlawanan, dan F3 terhadap Z rotasinya searah jarum jam. Maka F1 R1 min F2 R2 plus F3 R3 sama dengan 20 kali 0,7 min 10 kali 0,3 plus 40 kali 0,7 sama dengan 14 min 3 plus 28, hasilnya 39 Nm. Jawabannya adalah B. Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang nomor 3. Untuk soal berikutnya adalah soal nomor 4. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermasa 3 kg pada salah satu ujung tongkat diberi beban salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpu atau sebagai sumbu rotasinya. Jika F sama dengan 280 Newton, maka momen gaya pada titik O adalah titik-titik A 0 Newton meter, B 6 Newton meter, C 8 Newton meter, D 14 Newton meter, dan E adalah 28 Newton meter. Dan ini adalah sebagai gambarnya. Diberi beban 2 kg, O terhadap F1 ini jaraknya 5 cm. Di pusat momen gayanya berada di titik O, maka momen gaya yang dihasilkan adalah dari F dan berat daripada batang tersebut serta berat daripada massa yang digantungkan. Nah, untuk yang diketahui, maka besarnya F yang ada di sini adalah sama dengan 280 Newton. W batangnya atau tongkatnya adalah M kali G, yaitu 3 kg kali 10 berarti 30 Newton. Kemudian untuk berat bendanya yang digantungkan adalah 2 kg kali 10 meter sekon pangkat min 2 sama dengan 20 Newton. R1 nya F terhadap O adalah 5 cm atau 0,05 meter. R2 nya terhadap WT terhadap O adalah 20 cm berarti 0,2 meter, dan R3 nya adalah WB terhadap O 40 cm sama dengan 0,4 meter. Maka jumlah momen gaya yang bekerja sigma tau sama dengan min tau 1 plus tau 2 plus tau 3. Tau 1 negatif karena F terhadap O rotasinya berlawanan jarum jam, WT dan WB terhadap O rotasinya searah jarum jam, yang searah positif yang berlawanan negatif. Sama dengan min F kali R1 plus WT kali R2 plus WB kali R3 sama dengan min 280 kali 0,05 plus 30 kali 0,2 plus 20 kali 0,4 sama dengan min 14 plus 6 plus 8. Hasilnya adalah 0 Newton meter, berarti sistem dalam keadaan setimbang. Pilihan jawabannya adalah
Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir nomor 5. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya Fa sama dengan Fc sama dengan 10 Newton dan Fb 20 Newton. Seperti gambar. Jika AB sama dengan BC 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah titik A 0, B1, C4, D6, E8 Newton meter, dan ini adalah gambarnya. FC terhadap horizontal membentuk sudut 30 derajat. Kita tuliskan yang diketahui adalah FA sama dengan FC, yaitu sama dengan 10 Newton, sedangkan FB-nya adalah sama dengan 20 Newton. Nah, untuk jarak kerja FA terhadap C adalah RAC sama dengan 40 cm. Kemudian B terhadap C adalah RBC 20 cm. Dan untuk C terhadap FC terhadap C adalah 0. Dengan menggunakan sigma momen sama dengan tau A min tau B plus tau C. Tau A positif karena rotasinya searah jarum jam, tau B nya negatif berlawanan jarum jam, dan tau C nya adalah berada di pusat rotasi, sehingga hasilnya adalah sama dengan FA kali RAC min FB kali RBC plus FC kali 0 sama dengan 10 kali 0,4 min 20 kali 0,2 plus 0 sama dengan 4 min 4, hasilnya adalah 0 Newton meter. Dan pilihan jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah A, yaitu 0 Newton meter. Dengan demikian pembahasan fisika tentang momen gaya atau torka atau torsi beserta penyelesaian soal untuk fisika kelas 11 dari submateri dinamika rotasi ini semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.